Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sarjoko, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan fisika, kelompok 7 dari kelas C. Nah, video kali ini merupakan video percobaan kelima yang dimana membahas mengenai balok kaca dan prisma. Nah, yang dimana dibimbing oleh Kak Nuraini sebagai asisten praktikum. Nah, materi ini akan saya bahas pada video berikut ini. Tujuan percobaan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama membuktikan hukum Snellius tentang perluasan, kedua menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma, ketiga yaitu menentukan indeks bias pada satu bidang batas atau balok kaca dan 2 bidang batas prisma. Nah, keempat yaitu menentukan besarnya sudut deviasi. Gunakan pada percobaan ini yaitu ada 8, yang mana pertama yaitu balok kaca. Nah, balok kaca ini berfungsi untuk mengamati pembiasan cahaya yang dibentuk oleh benda. Nah, kedua yaitu prisma. Nah, prisma ini berfungsi untuk mengarahkan bekas sinar, mengubah dan membalik letak bayangan serta menguraikan cahaya putih menjadi warna spektrum atau warna pelangi. Nah, yang ketiga yaitu papan landasan. Nah, papan landasan ini berfungsi sebagai alas untuk penempelan kertas yang dijepit jarum dalam percobaan ini. Ya, yang keempat yaitu busur derajat. Nah, busur derajat ini berfungsi untuk mengukur besar sudut bangun. Kelima yaitu mistar 30 cm. Nah, mistar 30 cm ini berfungsi untuk mengukur panjang benda. Keenam yaitu jarum pentul warna. Nah, jarum pentul berwarna ini berfungsi untuk sebagai alat bantu untuk mengamati garis lurus pada balok. Nah, yang ketujuh yaitu kertas grafik. Nah, kertas grafik ini berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih jelas daripada sebuah tabel data. Nah, yang ke-8 yaitu paku. Nah, paku ini berfungsi untuk melekatkan dua bahan dengan menebus keduanya. Balok kaca dan prisma. Nah, balok kaca dan prisma ini termasuk dalam peristiwa materi pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium bening yang berbeda indeks biasnya atau tergantung dari kerapatannya, sehingga cahaya diteruskan atau dibiaskan menembus medium kedua. Adapun hukum yang berlaku pada percobaan ini yaitu hukum Snellius. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal atau udara ke air. Nah, sebaliknya, jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju medium kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal atau kaca ke air. Adapun persamaan hukum Snellius diantaranya yaitu sin theta I per sin theta T sama dengan N2 per N1. Nah, dari mana asal persamaan ini? Ya, persamaan ini didapatkan dari prinsip Fermat, yaitu sinar yang merambat antara dua titik yang membutuhkan waktu terkecil. Nah, akibatnya sinar akan merambat lurus pada medium yang memiliki indeks bias tetap. Nah, adapun arah pembiasan cahaya, ya, arah pembiasan cahaya ini terbagi menjadi 2 arah. Yang pertama, mendekati garis nol. Nah, cahaya dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat menuju medium optik yang lebih rapat. Nah, yang kedua yaitu menjauhi garis nol. Nah, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat menuju medium optik yang kurang rapat. Nah, contohnya cahaya merambat dari dalam air menuju ke udara. Kali ini saya akan membahas 3 fenomena-fenomena yang terjadi pada pembiasan cahaya. Yang pertama yaitu peristiwa fenomena fatamorgana, yaitu merupakan sebuah istilah kepada suatu hal yang bersifat khayal yang tidak mungkin dapat dicapai, karena memang peristiwa ini diambil dari gejala optik yang menyebabkan suatu permukaan yang sangat panas atau memiliki suhu panas tampak berkilat, seperti ketika melihat permukaan air. Nah, fenomena fatamorgana biasanya terjadi di tanah atau di bidang yang luas. Nah, panjang seperti
seperti jalan aspal, padang pasir, atau padang es. Nah, sebagai contoh, pada waktu siang hari yang panas, ketika kita sedang berada di pinggir jalan ya, yang beraspal, kita memandang jauh ke jalan raya. Ternyata terlihat seperti ada air di atas aspal. Kemudian setelah kita dekati, ternyata air tersebut tidak ada. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Pada siang hari yang panas, cahaya matahari mengenai aspal sehingga permukaan aspal menjadi sangat panas. Karena aspal menjadi panas, maka lapisan udara yang dekat dengan permukaan aspal menjadi panas juga. Nah, sehingga kerapatan optiknya menjadi lebih kecil atau renggang. Nah, kita sebut saja lapisan udara dingin. Sementara itu, lapisan udara yang letaknya beberapa sentimeter di atas lapisan udara panas tersebut memiliki kerapatan optik yang lebih besar atau rapat. Kita sebut saja lapisan udara panas. Nah, pada pembiasan cahaya, jika sinar datang melalui medium rapat menuju medium kurang rapat atau renggang, maka cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, fenomena yang kedua yaitu peristiwa pembentukan bayangan pada periskop. Nah, periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuk sederhananya yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan prisma. Pada ujung-ujungnya, prisma ini akan memantulkan cahaya yang datang sejajar padanya, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sudut tabung. Periskop digunakan pada tank kapal selam. Para navigator kapal selam memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik terjadinya pada permukaan laut. Lalu bagaimana cara kerja periskop ini? Apakah ada kaitan dengan konsep pembiasan cahaya? Prinsip kerja periskop ini menggunakan konsep pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna pada prisma digunakan sebagai alat optik untuk menangkap dan pembentukan cahaya. Prisma ini berjumlah 2 buah disusun untuk membentuk sudut 45 derajat. Ketika kita melihat ujung bawah periskop, sinar sejajar dari masuk lewat ujung atas mengenai prisma optik. Kemudian prisma tersebut akan memantulkan secara sempurna sinar dari optik tersebut, membentuk sudut 45 derajat ke arah prisma optik kedua. Kemudian dari prisma yang dipantulkan tadi akan kembali 45 derajat oleh prisma kedua menuju mata kita. Dengan demikian kita dapat melihat objek tersebut. Nah, yang ketiga yaitu peristiwa dasar kolam yang tampak dangkal. Nah, jika kalian pernah memperhatikan kolam renang yang airnya jernih, maka akan tampak bahwa dasar kolam tersebut tampak dangkal. Namun jika kita menceburkan diri ke dalam kolam tersebut, yang terjadi adalah dasar kolam ternyata tidak sedangkal yang kita lihat. Nah, ketika kita berada di darat, nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya, di mana medium tersebut haruslah benda bening. Air jernih termasuk benda bening, sehingga pada air juga dapat terjadi peristiwa pembiasan. Ketika kita melihat dasar kolam cahaya dari dasar kolam menuju mata kita, ketika melewati permukaan air, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal karena indeks bias air lebih besar dari indeks udara. Sinar datang 1 dan 2 dari dasar kolam menuju ke permukaan air, dan oleh udara kedua sinar tersebut dibiaskan menjadi garis normal menuju mata kita, menjadi sinar bias 1 dan 2. Kedua sinar bias tersebut tidak berpotongan. Yang berpotong adalah perpanjangan kedua sinar bias. Di titik perpotongan perpanjangan kedua sinar bias ini terbentuklah bayangan semu dari dasar kolam yang letaknya di atas dasar kolam. Sebenarnya bayangan dasar kolam ini yang dilihat oleh mata kita. Oleh karena itu,
pada kolam yang airnya jernih. Jika diamati dari atas permukaan air, maka dasar kolamnya akan terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Jadi bagi kalian yang tidak pandai berenang, jangan sampai terkecoh oleh ilusi optik semacam ini. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai balok kaca dan prisma. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.